Syurutut tayamumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ini syarat. Kalau kita pengen tayamum harus ada 10 syarat. Kita mau tayamum ada 10 syarat. Kalau kemarin kan sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum yang pertama kemarin tidak ada air. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena perlunya untuk binatang-binatang yang dimuliakan untuk minum. Sekarang syarat apa tuh syarat? Mayatawaqafu syatul ibadah, sesuatu yang berkaitan tentang sahnya ibadah. Mala buddha menupi, tidak boleh tidak, harus ada pada tayamum. Syarat itu nggak boleh tidak, harus ada. Kalau nggak ada berarti nggak sah. Yang pertama ayakuna biturabin, hendaklah tayamum itu harus dengan debu. Dengan debu. Apa itu debu? Tanah yang sudah dikeringkan, yang sudah dihaluskan, itu namanya tayamum, namanya debu. Mau merah kayak warnanya, mau hijau kayak, mau kuning, yang penting tanah. Tanah dijemur, ditumbuk, kemudian diayak, itu namanya debu. Atau misalkan contoh debu yang nempel di tembok-tembok, di kaca-kaca, atau di badan orang, misalkan contoh. Yang penting itu debu, tanah yang berserakan, yang sudah menjadi tepung, itu namanya debu. Bagaimana kalau tayamum nggak ada debunya? Nggak sah. Nggak sah. Cuman kemarin kita bahas jangan pakai debunya debu masjid. Kecuali kalau memang debu dari luar nempel di masjid, boleh kita pakai. Tapi kalau semata-mata ngambil dari tanah masjid, kemudian akar masjid ada debunya gini-gini, itu nggak boleh. Tapi kalau debu dari luar yang nempel di bawah angin, nempel di tembok, nempel di kaca, itu boleh. Sama saya kemarin kan istinja nggak boleh pakai batu masjid. Harus pakai debu, nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh tayamum di tembok. Temboknya harus ada debunya. Sekalipun di punggung anjing nggak boleh. Misalkan tuh anjing banyak debunya, tapi anjingnya kering. Tahu nggak punggung anjing, bulu anjing kering, ada debunya, boleh kita. Syaratnya anjingnya kering. Atau di punggung ayam, di punggung kambing, di punggung unta, itu boleh kalau ada debu. Ya, kan ada tuh kalau debu, kebo kan dulu pernah. Itu kebo kalau dia main-main kan suka ke ke empang. Dia mandi, begitu pas dia keluar dari empang itu barunya perlu debu kan. Debunya kering, boleh. Yang penting itu debu. Jadi nggak boleh nggak ada debu. Sholat di kapal, kita di kapal. Sholat nggak ada air, tayamum aja. Banyak orang tayamum di kapal nggak ada debu, tayamum. Gejok itu nggak sah menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kalau nggak ada air, tayamum, kalau nggak ada debu, lihurmatil waktu. Gitu aja kita nanti. Sholat di masjid, kapal nggak ada debu, nggak ada air, usolli fardal maghribi lihurmatil waktu. Allah. So, kenapa? Karena kalau nggak ada air, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, itu lihurmatil waktu. Nggak boleh. Yang namanya tayamum di tembok yang nggak ada debu, di jok nggak ada debu, kecuali doknya perlu debu. Tapi kan kalau di kapal nggak ada debu, pasti steril, betul nggak? Nah nggak boleh tuh. Kalau mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Bagaimana Pak Ustaz? Ada jalan keluar, lihurmatil usolli fardal maghribi lihurmatil waktu. Allah. Nanti begitu pas nyampe ke Mekah ada air, wajibnya ada, wajib pulang kembali, begitu. Banyak sih orang yang tayamum, tapi kan nggak tahu ilmunya. Tayamum pakai debu,
nggak pakai parang, nggak pakai debunya di tembok, nggak tahu ilmunya, nggak sah. Harus tahu tuh. Kita tayamum kemudian di tembok tapi nggak debunya, pakai mazhab siapa? Harus tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak sah. Namanya kita ikut-ikutan, ibadah ikut-ikutan, nggak sah. Harus tahu dari mana dasarnya, ini sumber dari mana. Kalau sumber Imam Syafi'i harus ada debu. Ini ada orang yang tayamum di tembok nggak ada debu, di jok nggak ada debu, itu nggak sah kalau kita nggak tahu dasarnya. Siapa dasarnya? Ini dari mana dasarnya? Nah, ini yang kita pelajari, ini semuanya tentang mazhab Imam Syafi'i dulu. Nanti kita pelajari Imam Maliki, Imam Hanafi insyaallah. Ya. Jadi selama masih ada jalan Imam Syafi'i, laksanakan Imam Syafi'i. Begitu. Wa ayyakuna turabu tahiran. Hendaklah debunya harus suci. Harus suci, nggak boleh mustakmal. Mustakmal itu kan debu yang udah dipakai. Kemarin kan nih, contoh nih, debu dipakai di muka. Itu yang di muka itu yang nempel itu sudah namanya yang tangan yang udah dipakai. Mustakmal. Makanya ketika kita mengambil lagi, tuh sini kan. Ini mah nggak mustakmal, ini kan bukan pakai, ini mah mindahin debu dari bawah ke tangan, nggak mustakmal itu. Karena itu mah kan kita belum pakai, cuma mindahin naklu turab. Keterangannya memindahkan debu dari bawah ke tangan tuh, dipukul. Pindahin dah. Nah, ini dipakai. Tuh. Bekas pakai nih. Ini mustakmal. Paham nggak tuh? Makanya supaya jangan mustakmal, bersihin dulu baru ke sini. Kalau nggak dibersihin ke sini jadi mustakmal, debu kecampuran. Paham ya? Itu. Apalagi debunya mustanajis, nggak boleh. Campur dengan kotoran, udah bau. Kotoran ayam, kotoran tikus, ya, kotoran kambing, apalagi kotoran air kencing, nggak boleh. Ya, begitu. Jadi nggak boleh tuh, nggak boleh. Ya, yang bukan suci, nggak boleh yang mutanajis, nggak boleh yang mutagoyar, debunya dicampur dengan warna merah. Tadinya hitam diwarnain, nggak boleh. Kayak debunya warna merah, bukan aslinya, nggak boleh. Ya seperti air kalau memang aslinya begitu pas kita kompak aslinya merah, boleh. Kita kompak asin, boleh. Kita kompak begitu pas dikompak ternyata begitu pas kita itu asam, boleh. Yang penting asalnya asli dari bawah. Begitu pula tanah juga, kalau aslinya merah boleh, ada hijau boleh, ada yang coklat boleh. Tapi yang putih itu tanah dikasih merah-merah, nggak boleh. Karena itu namanya mutagoyar. Awas ya, dari tanahnya, turabnya harus bersih. Nggak boleh mustakmal, nggak boleh mutanajis. Wa alla yakuna mustakmalan tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Mustakmal wa alla yukhalitahu daqiqun, nggak boleh debunya bercampur dengan tepung, bercampur dengan kapur, nggak boleh. Debu itu bukan kapur, kalau kapur bukan tanah. Kapur, bedak, nggak boleh. Apalagi pasir bukan debu, nggak bakal nempel pasir mah. Ya, jadi harus debu. Jadi nggak boleh bercampur dengan tepung, nggak boleh bercampur dengan yang namanya kapur, harus tanah. Kan tanah dengan kapur beda kan? Beda. Ini harus. Wa harus, maksudnya adalah yang kita maksud adalah debu. Bukan yang dimaksud adalah kapur, bukan yang dimaksud adalah pasir, dan bukan dimaksud adalah bedak. Jadi nggak boleh tayamum pakai bedak. Bedak bukan tanah. Ibu-ibu udah pakai bedak aja Pak Ustadz, nggak boleh, karena bukan tanah. Ya, harus pakai tanah, nggak boleh pakai yang lain, pakai pasir nggak boleh.
pakai tepung nggak boleh, ya. Apa namanya, pakai misalkan contoh odol nggak boleh, nggak boleh, ya. Harus pakai debu. Debu apa? Tanah yang sudah menjadi tepung, itu nama yang tanah yang sudah dia tumbuk. Makanya mesti punya itu di rumah, ya. Kapan-kapan kita misalkan contoh kata dokter nggak boleh kena air, pakai debu. Wa ayam saha wajahu wa yadaihi bidor bataini, tuh dengan 2 pukulan, menyapu muka dan menyapu tangan, itu 2 pukulan. Pukulan pertama untuk muka. Nih begitu maksudnya mindahin debu nih. Begini nih, kita pukul-pukul ini. Maksudnya mindahin debu dari bawah ke tangan. Tuh, beres. Maksudnya ini supaya kasarnya turun, supaya jangan kena mata. Kalau kena mata kan bisa kelilipan. Paham ya? Tuh. Tuh, pukulan pertama untuk muka. Nggak boleh 1 pukulan untuk muka dan tangan. Muka sama tangan nggak boleh. Jadi 1 pukulan tuh khusus untuk muka. Nanti buang, karena ini mustakmal. Buangnya jangan di sini. Kalau sini nanti mustakmal punya jauh. Kayak air, kita ambil air kan, kita wudhu, airnya kurang 2 kula. Jangan sampai mencret lagi. Debu juga sama begitu. Jangan sampai mencret lagi. Kalau mencret bisa jauhan. Ambil lagi tuh. Pukulan yang kedua untuk tangan. Tuh, begini tuh. Tuh. Beres. Ya, lihat tuh. Tuh. Ya, begitu tuh. 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 Tangan kanan dulu. Ya, boleh begini tuh. Udah beres. Gitu. Ya. Cuman kalau yang namanya tayamum harus cincin harus dibuka. Wa ayazila najasata awalan. Jadi kalau kita mau tayamum harus dibuang dulu najis kita. Kalau punya najis harus, kalau kira-kira kita kencing harus istinja dulu. Kalau kita berak harus cebok dulu. Kemudian kalau ada najis sini harus bersihin dulu. Nggak sah. Kalau tayamum kita terlebih dahulu harus hilangin dulu najis yang ada pada badan kita, harus hilang dulu najis. Baru kita tayamum. Ya. Makanya kalau misalkan contoh ada anak kecil yang meninggal, itu kan ketika dipandiin kulupnya kan nggak kena air tuh. Pas dia punya kulutnya kan kucupnya kena air, maka diganti dengan tayam. Kalau mandiin anak kecil yang meninggal belum digitan, itu sebelum dimandiin dicebokin dulu. Cebokin dulu, setelah beres cebokin, istinjain, hilangin, baru tayamumin. Tayamumin, nawa itu istibahat fardhu shalah ala misdaqun niat, memperbolehkan menyolatkan ini mah. Nah itu. Memperbolehkan mayit ini disolatin. Udah. Musab. Beres. Ambil lagi tangannya kita usap, set, baru kita mandiin. Itu tayamum pengganti yang kulupnya enggak kena. Sama saja misalkan contoh ada orang yang mandi, orang tua diabetes, dia punya kakinya pergan sehingga tidak boleh kena air, diganti dengan tayamum. Karena tayamum itu pengganti sesuatu yang enggak kena air. Wa ayajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum harus kita tahu arah dulu, cari kiblat dulu. Tuh, makanya kan kalau tayamum kan wajib masuk waktu. Setelah masuk waktu bukan sekedar waktu, kita harus tahu dulu mana kiblat. Kan begitu pas kita udah tayamum langsung kan sholat, betul nggak? Kemudian harus tahu arah kiblat dulu.
Arah kiblat itu apa sih? Arah kiblat itu Ka'bah. Anak sekalian, kiblat itu harus tahu. Mana kiblat? Kiblat itu adalah kalau kita udah tahu apa namanya nih kiblat nih. Untuk daerah Jakarta, untuk daerah Jawa kiblat itu kalau kita udah tahu kompas. Kompas. Ini utara. Ini selatan. Barat. Timur. Kalau sudah ketahuan mana barat, mana timur, itu miring 21 derajat. 21 derajat. Itu namanya Ka'bah. Paham gak tuh? Itu Ka'bah. Jadi kita harus tahu dulu di kompas kan kompas begini nih. Dipasti. Nah udah tahu ini pasti utara, ini selatan, ini pasti barat. Nah miring ke kanan 21 derajat. Itu Ka'bah. Jadi kalau kita misalkan contoh, tapi sekarang udah ada ya. Ada nggak di handphone kan langsung minta kiblat ada kan? Cuman kalau kita nggak bawa handphone, kemudian ada apa namanya ada kompas, kalau udah ketahuan tuh barat miring ke kanan 21 derajat, itu Ka'bah khusus untuk Jawa, khusus untuk daerah Jawa, berarti Indonesia. Itu namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan barat. Bukan barat. Ka'bah itu kiblat itu Ka'bah. Al-kiblatu ya Ka'bah. Kita harus nyangka. Kalau mau sholat itu harus nyangka bahwa itu Ka'bah, bahwa itu kiblat. Kalau di masjid mah enak, udah aja ikut aja sajadah. Betul nggak? Di musola mah enak. Ini di rumah ini wajib kita harus menghadap kiblat. Nyangkanya bukan perasaan, harus dengan ilmu. Orang disangka orang itu maling, pasti harus ada bukti. Nggak boleh nyangka orang maling kalau nggak ada bukti. Kita juga nggak boleh nyangka kiblat kalau nggak ada buktinya. Pakai ilmu, jangan nyangka perasaan. Oh nggak bisa. Ini kali ini arah kiblat, nggak bisa, harus nyangkanya harus dengan ilmu, harus dengan bukti. Mana buktinya nih? Kalau kita udah ketahuan, udah tahu arah barat, apakah dengan matahari biasa kan terbit timur, kemudian utara, timur terbenam barat, udah tahu, miring kiri dikit. Nah ini juga sama. Tuh kalau kita bersin begini udah nggak usah pusing, ikut aja sajadah. Nih di lapangan, betul nggak? Kemudian di rumah juga mesti. Nggak boleh sembarangan di rumah. Kalau kita sholat di rumah harus pakai kompas, cari kompas yang benar. Kemudian bila perlu tadi di HP, ya, baiknya suka bawa kemana-mana kompas. Ya, kompas kecil, cuman arah harus tahu. Ya, kalau zaman dulu mah kan ada tuh jam yang ada kompasnya kan. Ya, sekarang juga di HP enak lah. Ya, begitu. Itu. Jadi kita sebelum tayamum harus tahu dulu arah kiblat. Bahkan sholat itu harus ma'rifatul kiblat, harus menghadap kiblat. Sholat kalau tidak menghadap kiblat gak sah. Harus kita nyangka bahwa itu kiblat. Dengan apa? Dengan bukti. Awas, hati-hati tuh. Ya. Wa ayyakuna tayammum ba'da dulul waktu, harus tayamum itu harus sudah masuk waktu. Nggak boleh kita tayamum belum masuk waktu tayamum, nggak boleh. Kalau kita tayamum mau sholat maghrib berarti harus sudah masuk maghrib. Kalau kita tayamum mau sholat asar harus masuk waktu asar. Nih waktu maghrib, zohor pertama zohor. Zohor itu dari lengser matahari lengser dari arah ini matahari kan, misalkan contoh dari arah timur ke barat, timur barat, di sini belahan. Kalau sudah lengser matahari ke arah barat, ini berarti zohor. Zohor nih, zohor itu lengser. Jadi sebenarnya yang bagus tuh kita menentukan waktu itu jangan pakai jam, harus pakai matahari dulu. Matahari lengser zohor. Kapan tuh zohor? Sampai bayangan kita
nancepin bayangan, nancepin tongkat. Kalau bayangannya sudah melebihi dari tongkatnya, itu berarti habis zuhur, datang asar. Tuh, habis bayangannya lebih daripada tongkat sampai terbenam matahari, itu namanya maghrib. Kapan tuh maghrib? Maghrib dari terbenam matahari sampai hilang mega merah. Hilang mega merah itu waktu isya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Harus tahu. Harus tahu. Sholat harus tahu masuk waktu. Sholat jangan nyangka, udah maghrib tadi ini gelap. Nggak boleh. Harus coba lihat jadwal. Jadwal hari ini jam berapa nih? Boleh kita lihat jadwal. Atau kita lihat matahari udah terbenam belum? Sudah terbenam berarti sudah harus, jangan boleh perkiraan. Perkiraan udah maghrib masih? Nggak boleh. Nggak boleh perkiraan. Harus yakin bahwa itu sudah masuk waktu. Apakah dengan matahari, apakah dengan jadwal. Kalau sekiranya kita tidak yakin, hanya perasaan, itu tidak sah sekalipun sholat kita masuk waktu. Harus tahu ma'rifatu duhulil waktu, harus tahu masuk waktu. Dengan apa? Dengan matahari. Oh, matahari terbenam berarti maghrib. Oh, matahari udah lengser berarti sudah zuhur. Oh, matahari sudah ke arah barat, bayangannya sudah melebihi dari tongkatnya berarti sudah asar. Oh, sudah terbenam matahari berarti sudah maghrib. Harus tahu. Di jalan juga harus tahu bahwa ini zuhur kali ini. Nggak boleh. Kalau lihat jam, itu juga harus tahu juga waktu. Lihat jam nih, oh hari ini saya lihat jadwal jam 12:02 nih, zuhur. Udah. Tapi kan terkadang kalau kita jadwal kan beda. Jadwal Jakarta dengan jadwal Tangerang 3 menit itu bedanya. Jakarta dengan Banten beda. Bedanya 5 menit. Jakarta sama Bogor bedanya 3 menit. Ya, lebihin 3 menit kalau kita di Bogor dengan jadwal di Jakarta. Tapi kalau kita lihat matahari, udah nggak beda-beda matahari mah. Matahari mah kan sesuai dengan tempat kita. Lihat di Bogor matahari terbenam. Kita misalkan tahu di Jakarta, sama orang Jakarta matahari belum terbenam, tapi kelihatan sama orang Bogor sudah terbenam, berarti di Bogor sudah paham nggak tuh? Gitu. Wa ayatayammamu likulli fardin, bahwasanya tayamum itu hanya untuk 1 kali fardu. Nggak boleh 1 tayamum untuk 2 kali fardu, nggak boleh. Jadi kalau kita untuk 1 waktu, untuk 1 fardu, kalau sholat maghrib berarti nggak boleh pakai isya. Kalau kita tayamum beres pas maghrib tayamum, nanti mau isya tayamum lagi. Nggak boleh, kecuali boleh 1 fardu beberapa di beberapa sunnah. Ya, sholat yang wajib kan pertama qadha, yang wajib, yang nadar. Itu nadar menjadi wajib. Pas saya nadar mau sholat duha nanti, begitu pas tayamum berarti hanya 1 kali. Nggak boleh pakai sholat hajat. Kenapa? Karena nadar itu wajib. Atau kalau giliran khutbah, kalau kita giliran khutbah berarti 2 tayamum tuh. Orang mau khutbah berarti dia tayamum untuk khatib. Nanti kalau mau sholat dia tayamum lagi untuk sholat. Nih, kalau sholat Jumat, kebetulan sholat Jumat nggak ada air, kita lagi khutbah nih. Berarti kita tayamum dulu, tayamum untuk khutbah. Nanti beres khutbah tayamum lagi untuk sholat. Nanti 2 kali tayamum untuk yang khutbah. Kalau kita mah 1 kali aja karena kita mau khutbah. Kalau Jumat tuh kalau yang dia imam sama khutbah harus 2 kali tayamum. Tayamum pertama dia buat khatib, tayamum kedua dia buat sholat Jumat. Tapi kalau kita kan karena nggak khutbah cukup 1 kali. Tuh, jadi ada waktunya. Bagaimana kalau kita misalkan contoh mau nyolatin mayit gak ada air, kapan tuh kita tayamumnya? Setelah mayit dimandiin baru kita tayamum. Mayit belum dimandiin, berarti belum boleh kita belum tayamum karena belum waktunya. Semayit udah beres atau sudah ditayamumin baru kita tayamum. Itu kalau sholat duha berarti kan sudah waktunya duha. Kalau terjadi gerhana matahari sudah ada perubahan, yang tadinya terang menjadi gelap, itu berarti sudah ada perubahan. Kalau mau sholat misalkan contoh sholatnya sholat tahajud berarti harus tengah malam. Tidak harus ada waktunya, nggak boleh, ya harus ada waktunya. Jadi cuman 1 kali fardu saja, nggak boleh 2 kali
fardu ya, dan harus masuk waktu. Mau sholat duha harus masuk duha dulu, nggak boleh tuh mau sholat duha dari subuh kita tayamum untuk sholat duha, nggak boleh, harus sudah masuk duha begitu ya. Ini syarat-syarat tayamum. Jadi kalau kita tidak memenuhi syaratnya berarti tidak sah. Tayamum waktu maghrib, kemudian begitu pas isya dia nggak tayamum lagi, berarti satu tayamum dua fardu, nggak sah ya, nggak sah. Itu syaratnya, dan harus masuk waktu. Belum masuk waktu, belum. Kalau kita mau sholat maghrib harus sudah azan maghrib. Kalau mau sholat zuhur harus sudah masuk zuhur. Kalau masuk subuh harus sudah subuh. Kalau kita mau nyolatin maid udah dipandiin. Kalau kita mau sholat duha harus waktu matahari sudah setinggi tumbak. Itu namanya waktunya. Ya, jadi harus ada waktunya. Ini sekalian mengenai masalah syarat-syarat tayamum. Walaupun memang jarang kita lakukan, tapi kan kalau kita punya ilmu enak. Satu saat ya namanya kita hidup ada aja. Sakit, kata dokter nggak boleh kena air, tayamum. Tuh ya, satu saat mungkin barangkali di Jakarta memang nggak ada pernah musim kemarau. Di kampung-kampung sampai ada musim kemarau 7 tahun. Nabi Yusuf dulu kan pernah terjadi kemarau 7 tahun. Orang sholat banyak kan nggak pakai wudhu, semuanya pakai tayamum semua, kenapa nggak ada air? Nah, Jakarta alhamdulillah masih ada air ya, masih banyak air. Di kampung juga masih banyak, tapi ada juga kampung yang sampai kering, sawah kering, kali-kali kering, semuanya kering. Akhirnya ada juga air buat minum kita, buat minum ternak kita, tayamum kita. Ya, ini saja dulu anak sekalian, barangkali ada yang nanya silakan. Ayo, walaupun di luar tema juga nggak apa-apa. Ini masalah tayamum. Ya, yang lain boleh yang agar tayamum. Besok kita fardu tayamum. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya silakan. Kalau mendung itu gimana? Biar tahu waktu hujan, Lohor. waktu sholatnya gitu kalau Lohor. mendung. Ya, bagus, Iya, bagus. siang. Terima kasih. Ya bagus. Iya. Tadi pertama kita menentukan waktu dengan matahari. Bagaimana kalau mendung, berarti kita pakai jam, pakai jadwal. Sekarang kebetulan kita nggak tahu jadwal. Kenapa? Karena kita sholatnya di lapangan atau sholatnya di hutan. Bagaimana? Ada ciri-ciri. Ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya kalau orang biasa makannya habis maghrib, habis zuhur makan. Cirinya, lapar banget nih. Berarti udah ciri itu zuhur. Itu ciri tuh. Yang kedua, biasanya binatang-binatang kalau waktu zuhur itu selalu berteduh di bawah pohon. Sampaikan dulu pernah miara ayam, miara kambing. Itu ayam kalau itu zuhur pasti dia akan berteduh di bawah pohon-pohon sekalipun tidak ada matahari, karena ayam kan insting, kebiasaan. Ayam nggak punya akal, dia hanya mau ada matahari ke mau kagak, kalau waktu zuhur pasti dia akan berteduh di bawah pohon. Ayam kalau subuh udah pasti dia akan keluar dari kandang, udah pasti. Sekalipun tuh kandangnya dikasih kasih listrik terang, tetap dia nggak bakal keluar kalau belum waktu subuh. Karena ayam kan dia bukan pakai akal, pakai insting, kebiasaan. Jadi kalau subuh kita nggak tahu, nggak ada jam, ayam udah keluar dari kandang. Kalau zaman dulu kan ayam dia dikasih kandang tapi kasih pintunya nggak ada nggak dikunci, betul nggak? Cuman bolong doang, keluar sendiri, masuk sendiri. Nah kalau dia masuk maghrib, atau ayam kalau asar, dia pasti main di depan kandang. Ayam kalau main kan ke hutan,
Kalau asar pulang tuh. Asar pulang dia, karena insting mau maghrib dia pulang. Nah, sebelum maghrib dia main di depan kandang itu main. Nanti begitu pas maghrib, plok aja masuk. Itu ciri. Kalau kita nggak tahu, nggak lihat matahari, nggak punya jadwal banyak. Ya, begitu. Jadi begitu. Jadi kalau kira-kira di hutan, ada tuh ayam, ya, atau burung juga begitu. Kalau waktu maghrib, waktu zuhur dia pasti nemplok. Nggak mau dia berkira-kira. Kalau zaman dulu mah orang katanya waktu zuhur jangan kemana-mana, sane kala. Yang lagi, ya begitu. Jadi kita cari dulu tanda-tanda yang kuat. Matahari nggak ada, jam nggak punya, cari tanda-tanda. Misalkan contoh kelelawar keluar berarti maghrib, kelelawar pulang berarti subuh. Banyak. Kalau di kampung mah jangkrik sudah mulai bunyi krik, itu maghrib tuh. Itu maghrib tuh namanya. Yang lain, ayo. Silakan, jangan malu-malu nanya. Perempuan. Jangan malu. Ya seperti itu, seperti begini. Orang tua kita sakit nih. Orang tua kita sakit. Kata dokter nggak boleh kena air. Tayamum memang kita. Tayamumin. Ambil tayamumin, tangannya tayamumin. Boleh. Ditayamumin, dibantu, diusap sama kita karena dia udah nggak bisa ngusap sendiri, diusap sama kita. Boleh. Sama juga orang nggak bisa wudu sama kita diguyurin, boleh. Paham? Coba yang lain. Ayo jangan malu. Saya mau nanya, silakan. Ayo Neng. Apa tuh? Hah? Ya ntar babnya ada. Ya, ada babnya ntar. Oh iya, kan kemarin begitu, air, kemudian dia butek, tapi buteknya oleh lumut, nggak apa-apa, itu masih boleh dipakai untuk. Yang penting jangan buteknya oleh barang yang dari luar. Kalau buteknya karena lumut nggak apa-apa, atau air karena lama diam sehingga dia berubah menjadi hijau, boleh. Ditanya mah limuksin, karena lamanya air sehingga berubah, nggak apa-apa, masih boleh. Ya tapi ini mah jarang ya kita lakukan ya. Tayamum ini jarang kita lakukan. Tapi satu saat bisa kita lakukan. Ya. Jarang kita lakukan, tapi satu saat bakal kita lakukan. Apakah karena sakit? Apakah nanti karena nggak ada air? Jadi nggak ada alasan kita ninggalin sholat. Ya nggak ada debu, nggak ada air, tayamum. Nggak ada debu, lihurmatil waktu. Nggak ada alasan kita meninggalkan sholat selama akal kita masih ada di dalam jasad kita. Nggak ada lagi, yang lain aja coba. Assalamualaikum. Jangan malu Neng. Ya. Ada lagi? Ya Allah, nanya malu. Ya. Malu bertanya sesat di jalan katanya. Ayo, jangan malu. Nah. Ayo jangan malu, ayo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ayo.
Jangan malu. Anak muda kan sholatnya masih malas-malesan pakai ya. Bagus. Nah pas dewasa dia tobat. Terus sholat yang ditinggalin itu pas waktu muda gimana pakai kodenya? Bagus. Terima kasih. Kewajiban sholat itu kan ketika balik. Kalau sudah balik berarti wajib dia sholat. Bila mana tidak sholat dosa. Waktu balik taruh katakanlah umur 15 tahun. Balik. Insafnya umur 25 tahun. Umur 25 tahun baru insaf, berarti dari 15 sampai 25 kita gagal sholat. Berapa tahun tuh? 10 tahun. Wajib sholat itu dikodok. Kata Nabi SAW, man nasya sholat, ya, manama au nasya, manama, ya, man taroka sholata binaumin au nisyanin fal yaf'al idza dzakara, kata Nabi. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sebab ketiduran atau dengan sebab lupa, fal yaf'al, maka laksanakan manakala dia bangun, maka laksanakan manakala dia ingat. Artinya wajib sekarang bagaimana ingatnya baru umur 25 tahun baru ingat. Wajib dikodok. Cuma ada dua, ada yang wajib segera dikodok, ada yang sunnah segera. Kalau ditinggalkannya tidak ada uzur, wajib segera. Kalau ditinggalkannya tidak ada uzur, sunnah segera. Artinya kalau ditinggalkannya kita kemarin bukan karena tiduran, bukan karena lupa, tapi karena sengaja, itu berarti kita meninggalkan sholat sengaja. Berarti wajib segera. Arti segera tersebut jangan dulu kita sholat sunnah kalau kita masih punya kodoan. Orang-orang sholat sunnah qobliyah kita kodoan, orang-orang badiah kita kodoan, orang-orang sholat duha kita kodoan, orang-orang sholat tahajud kita kodoan selama belum kebayar. Bahkan sholat fardu pun kita belakangan. Kalau memang kita punya kodok, wajib kodokan dulu selama kita masih ada waktu untuk melaksanakan fardu. Tapi kalau kita kodokan kemudian fardu kehabisan, jangan. Paham gak tuh? Sholat isya kan panjang, kodokan dulu. Nanti begitu pas kira-kira mau 1 jam lagi kita ke subuh, baru sholat isya. Itu begitu keterangannya. Masya Allah. Bahkan keterangan kita tidak boleh melaksanakan sesuatu kalau kita masih punya kedudukan. Nggak boleh main-main. Kecuali kalau usaha cari duit boleh. Kecuali kalau kita makan boleh. Nggak boleh. Ya, kalau kita masih itu keterangan yang benar. Cuman kan jarang orangnya. Ya, betul nggak? Wajib. Wajib kita. Sebab kenapa? Wajib ditinggalkan, sholat ditinggalkan wajib. Itu cara tobatnya begitu. Jadi cara tobatnya adalah mengkodok. Itu cara tobat. Manakala kita misalkan contoh selama mengkodok tiba-tiba belum selesai, masih banyak belum dibayar, kita udah meninggal, itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan kalau Imam Malik wajib dibayar dengan fidyah. Wajib dibayar dengan fidyah. Tuh, bayar fidyah. Malaktuka hadhil ruja nisqatis salawatil mafruḍah an bulan bin bulan. Kan suka ada kan fidyah kan, orang meninggal tuh kan 7 hari 40 hari suka kan bayar fidyah. Udah cukup. Nah, siap ya. Dah, cukup ya. Yuk kita baca doa. Itu penting betul, pertanyaan yang bagus itu. Ya, sebab jarang Pak, anak sekalian jarang. Orang tuh kodo jarang. Ada yang mengatakan, oh kodo itu gak wajib. Orang dasar ada kok hadisnya. Ya, tuh. Iza nasita sholat falyaf'al iza dzakara. Kalau kalian lupa sholat maka laksanakan manakala ingat. Kalau kalian ninggalin sholat karena ketiduran, laksanakan manakala kamu bangun. Sholat subuh ketiduran, bangun jam 7, itu pas jam 7 langsung sholat subuh. Tapi kodok, kenapa kodokan? Karena di luar waktu. Kodok itu artinya melaksanakan di luar waktu. Paham ya? Nah itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.